Perjamuan terakhir Petri, kisah duka dari Puri Anggrek. Puri Anggrek, Kota Serang. Kompleks hunian yang selama ini dikenal damai, tertib, dan jauh dari hiruk-pikuk kekerasan, mendadak berubah menjadi sorotan media dan kepolisian. Sebuah rumah di Blok C12 kini tak lagi dipenuhi suara tawa penghuninya, melainkan garis polisi dan bisik-bisik tetangga yang tak percaya. Pada dini hari Minggu, tanggal 1 Juni tahun 2025, sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Barat, suara tangisan anak kecil mengoyak keheningan. Bukan tangis biasa, melainkan jeritan ketakutan yang menusuk kalbu. Beberapa tetangga yang terbangun panik segera mendatangi rumah sumber suara. Mereka mendobrak masuk. Yang mereka temukan di dalam bukan sekadar kekacauan. Sandiwara berdarah. Petri Sihombing, 35, istri yang dikenal ramah dan lembut, ditemukan tak bernyawa. Tubuhnya tergeletak di lantai ruang tengah dengan tangan dan kaki terikat. Di sudut lain, suaminya, Wadison Pasaribu, 37, terbungkus karung, berlumur darah, dengan kepala lebam. Rumah berantakan, perhiasan hilang, semua tampak seperti hasil perampokan brutal yang gagal total. Wadison segera dilarikan ke rumah sakit oleh warga yang tak tahu kebenarannya, sembari menenangkan anak mereka yang menangis tak henti memanggil ibunya. Polisi datang 1 jam kemudian. Analisis awal menyimpulkan, ini adalah kasus perampokan disertai pembunuhan. Tapi seperti lukisan yang terlalu rapi, ada sesuatu dalam cerita ini yang terasa dipaksakan. Cemburu yang berujung maut. Petri sebenarnya sudah lama curiga. Suaminya mulai berubah. Pulang larut, sering gelisah, dan lebih sering menggenggam ponsel daripada menggenggam tangan istrinya. Malam sebelum kematiannya, Petri akhirnya tahu, Wadison selingkuh. Ia memergoki percakapan mesra antara sang suami dan perempuan lain. Konfrontasi pun pecah. Tapi bukan permintaan maaf yang Petri terima, melainkan kemarahan membabi buta. Dalam sekejap, cinta yang bertahun-tahun mereka bangun diruntuhkan oleh tangan Wadison sendiri, lewat seutas tali yang melilit leher Petri hingga nafasnya terhenti. Wadison panik. Ia tidak siap kehilangan segalanya. Maka dimulailah satu babak dari drama paling keji, sandiwara sempurna, seolah mereka adalah korban, bukan pelaku. Ia merusak rumah, mengambil anting emas milik istrinya dan membuangnya ke dalam toilet. Ia lalu melukai dirinya sendiri, membenturkan kepala ke benda tumpul, dan memasukkan dirinya ke dalam karung agar tampak seperti korban. Saat pagi menjelang, skenario lengkap itu telah lahir. Tinggal menunggu satu hal, simpati. Tangisan yang palsu, dosa yang nyata. Pemakaman Petri dilangsungkan 2 hari kemudian. Wadison hadir, bukan sebagai pembunuh, tapi sebagai suami berduka. Ia menunduk, ia menangis, ia bahkan sempat mencium peti jenazah sang istri. Semua orang terharu, semua orang percaya, semua, kecuali satu orang. Lambastoni Pasaribu, kerabat sekaligus pengacara keluarga, merasakan keganjilan sejak awal. Cerita Wadison berubah-ubah. Detail kecil tak cocok. Air matanya pun terlalu tepat waktu. Pada malam keempat, Lambastoni dan keluarga akhirnya duduk bersama Wadison. Tak ada paksaan, hanya percakapan yang perlahan berubah jadi interogasi halus. Dan ketika malam menyentuh dini hari, kebohongan itu runtuh. Wadison mengaku, ia membunuh istrinya sendiri. Dan malam itu, bukan polisi yang menjemputnya, tapi dia yang meminta, tolong panggilkan mereka. Aku sudah selesai berbohong. Akhir dari segalanya. Kini Wadison Pasaribu mendekam di tahanan Polresta Serang Kota. Bukan sebagai korban, bukan sebagai duda yang berduka, melainkan sebagai tersangka pembunuhan berencana atas istri sah yang pernah ia janjikan cinta sehidup semati. Ironisnya, cinta itulah yang membuat Petri kehilangan nyawa, bukan karena terlalu sedikit, tapi karena terlalu banyak memberi. Sementara pasangannya sudah tak menyisakan ruang untuk setia. Anak mereka, yang malam itu menangis menyayat langit, kini menjadi saksi bisu dari tragedi cinta yang berubah jadi pembunuhan. Catatan akhir. Dalam rumah yang retak, suara cinta bisa terdengar seperti ancaman. Dan dalam cinta yang tidak jujur, kadang kebenaran datang bukan dari yang bersuara paling keras, tapi dari yang menangis paling lirih. Demikian, terima kasih.